Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholilatul Maula, NIM 2120260, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAIG. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa definisi hukum menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Aristoteles, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat, baik rakyat maupun penguasa. Selanjutnya, hukum menurut Profesor Mr. E.M. Myers. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Terus yang ketiga, menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib. Selanjutnya ada tujuan hukum. Secara umum, tujuan hukum sebagai berikut. 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. Yang kedua, menciptakan keadilan dan ketertiban. Yang ketiga, menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. Yang keempat, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat. Dan yang terakhir, memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat. Ada asas hukum. Setiap sistem hukum memiliki asas. Asas hukum menjadi norma dasar serta menjadi petunjuk arah pembentukan hukum. Dalam tata hukum Indonesia dikenal adanya dua asas, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Yang pertama, asas hukum umum. Asas hukum umum adalah asas yang berlaku untuk semua tata hukum atau keseluruhan bidang hukum. Asas tersebut adalah: yang pertama, dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia. Yang kedua, asas persekutuan, menghendaki adanya persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat. Yang ketiga, asas kesamaan, menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang ialah sama dalam hukum. Yang keempat, asas kewibawaan, memperkirakan adanya ketidaksamaan. Dan yang terakhir, asas pemisahan antara baik dan buruk merupakan asas yang mendukung keempat asas sebelumnya, yaitu dimungkinkan untuk memisahkan antara baik dan buruk yang terkandung dalam asas pemisahan antara baik dan buruk. Selanjutnya, asas hukum khusus. Asas hukum khusus adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Pada hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah, asas nebis in idem, asas legalitas. Selanjutnya, pada hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, abus detroit, asas konsensualisme. Selanjutnya ada klasifikasi hukum. Hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan asas-asas pembagian berikut ini. Yang pertama, hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah KUHP Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Sebaliknya, contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan disebut juga konvensi. Yang ketiga, hukum peradilan, yaitu hukum yang dibuat atau lahir dari lembaga peradilan. Contoh, putusan pengadilan dan penetapan pengadilan. Selanjutnya ada hukum berdasarkan isi. Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, terdapat 2 jenis hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh, hukum acara. Hukum acara adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberi putusan. Selanjutnya, hukum tata negara ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bentuk, sifat, serta tugas negara berikut susunan pemerintahan serta ketentuan yang menetapkan hak serta kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Selanjutnya, hukum administrasi negara ialah peraturan yang mengatur ketentuan mengenai hubungan antara alat perlengkapan negara serta kekuasaan negara maupun antara warga negara serta perlengkapan negara.
Dan yang terakhir, ada hukum pidana, ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum sehingga perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Selanjutnya, yang kedua, hukum privat atau hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lainnya dan menitik beratkan pada kepentingan individu. Contoh, hukum privat sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum keluarga yang mengatur hubungan keluarga. Yang kedua, hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Yang ketiga, ada hukum perniagaan atau hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar orang dalam perdagangan. Dan yang keempat, hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hukum yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Dan yang terakhir, hukum perkawinan adalah aturan-aturan yang berisi tentang permasalahan perkawinan menurut pemerintah. Selanjutnya, ada hukum berdasarkan kekuatan berlaku atau sifatnya. Berdasarkan kekuatan berlaku atau sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum mengatur atau hukum volunter, dan hukum memaksa atau hukum kompulser. Yang pertama, hukum mengatur atau hukum volunter, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dan berlaku jika yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain. Yang kedua, ada hukum memaksa atau hukum kompulser, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Selanjutnya, ada hukum berdasarkan tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas dan fungsinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Contoh, KUH pidana dan KUH perdata. Yang kedua, ada hukum formal, adalah hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Contoh, KUHP, KUH perdata, dan PT-UN. Selanjutnya, hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Berdasarkan wilayah berlakunya ada 3 jenis hukum, yaitu hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Contoh, hukum adat Batak, Jawa, Minangkabau, dan lain-lain. Selanjutnya ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Contoh, hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga, ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur antara dua negara atau lebih. Contoh, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 atau hukum damai. Selanjutnya, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 3, yaitu hukum ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum positif. Yang kedua, ada hukum ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang atau RUU. Yang ketiga, ada hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur peristiwa yang menyangkut hukum. Ada sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan dan memiliki sifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material adalah sumber atau tempat dari mana materi hukum diambil. Contohnya, sumber hukum material seperti nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, jiwa bangsa, hubungan sosial, dan lain-lain. Terus yang kedua, sumber hukum formal adalah sumber atau tempat asal suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, undang-undang. Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu undang-undang dalam arti material. Ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap warga negara secara umum. Dan selanjutnya ada undang-undang dalam arti formal. Ialah setiap keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Dua, ada kebiasaan atau custom. Kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama, kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Contohnya hukum adat. Yang ketiga, ada hukum hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.